Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabah pemasena sehingga tak terasa malam ini kita sudah memasuki malam ke-19. Mudah-mudahan kita selalu beri kesehatan, kekuatan, dan bisa lagi berjumpa Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Salawat dan salam juga selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Dengan selalu berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya atau bantuannya beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, melalui kesempatan ini wejangan yang ingin saya sampaikan yaitu hakikat dan rahasia salat. Hakikat dan rahasia salat. Magiro isuruki mas sempajang. Ternyata Bapak Ibu, dalam kajian yang saya lakukan, kebetulan bukunya ini sudah terbit lebih 400 halaman. Saya jumpai bahwa ternyata ia Rasul pajange engkai nasabat nyawai. Seandainya tania nyawa tadi gagas sempajang. Jadi rimakan naro Bapak Ibu, perlu iroba pola pikir ta pamula makuke. Jangan lagi dijadikan sholat itu kewajiban, tapancaji kebutuhan. Selama ini napak guru kireke bukan berarti salah, tidak. Napak guru kireke guru agama tariolo waktu SD sholat itu adalah kewajiban, itu benar. Tapi itu masih membutuhkan kajian analisis. Ternyata saya jumpai bahwa ia harus sempajangi kebutuhan pokok. Nasuruh ke mas sempajang puange nasabah engkana nyawai. Narampe tu pandritari loya makada tubuh sempajang, ati mas sempajang, nyawa isempajangnya. Tubuh sempajang, ati mas sempajang, nyawa isempajangnya. Narekui pejapuye telue, insya Allah engkana tu jamina selamat lino akhirat. Nasabah makada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Yang paling pertama diperiksa di hari kemudian nanti adalah salat. Jadi sini dari ke ibadata, sini dari ke pakasiata, paling pertama na paresa pong Allah Ta'ala iyan itu sempajangnya. Nareko itarima sempajangnya, itarima mana ni ibadata lainnya. Tapi nareko ditolak sempajangnya, itolak toni itu ibadata lainnya. Nah, dalam analisa dan kajian yang saya jumpai, irisimeman ni sempajata na tarima yargadit. Ada tanda Bapak Ibu.
engka tandra mompo riwata kaleta na pomporangi puange maka sempajata na tarima puange ya gede ada tanda. Jadi disinilah perlu pendalaman betul tentang ilmu agama. Ajak dari kemakada ya isin na puange rimun topi, jangan berpikiran begitu. Masa sekali gitu, masa sekali gitu. Nah sahabat mereka mau pergi surah-surah selenge ya berprinsip seperti itu, yang penting pura-pura sempajange engkau tahu mah tu nak timbang-timbang puange, jangan berpikiran begitu. Nah pedangi puange kurangi pawailul lil musallin, engkau tahu macilaka mas sempajang karo pawailul lil musallin, engkau tahu macilaka mas sempajang lebih cilaka pada kondisi sila sempajang ya toh. Jadi agak batuan naro na lorong yung Allah Ta'ala aja na asalan na mas sempajang bo. Itu maksudnya tadi ayat pawalul lil musallin, engkau tahu macilaka mas sempajang lebih cilaka pada kodi na sempajang di matura kay timbang. Jadi maksud dan tujuan daripada ayat itu na lorong yung Allah Ta'ala tak gurui tonga-tonga sempajangnya. Ilmu yang paling utama harus dipelajari adalah ilmu salat. Di munrib itu lengge nama kokwe tahu sesa nak kesampingkan ipak disengen na sempajangnya. Ilmu yang lain na wajah mak juta-juta, 50 juta, bahkan ratusan juta. Contoh masuk ilmu kedokteran puluhan juta, bahkan ratusan juta na wajah. Tidak jadi beban menurut mereka, yang penting lolos ke anak-anak. Tapi masalah sempajangnya dia tidak merasa sedih. Padahal itu yang paling utama Bapak Ibu. Ini suatu kekeliruan bagi umat Islam. Masa sekali itu mati. Saya hanya mengingatkan saja. Jadi rumah konoro para pajapui agama tu reasa sempajang. Jadi narampi dia itu pandritata makada tubuh sempajang. Ternyata angke na rupa tawe harga dirina rupa tawe engke mbur sempajangnya. Dari komelo ki engka angkot tari relona puange pada cengi sampajata. Asal usul kejadian salat itu dari roh kita. Asalnya pancaji sampajang itu poler nyawai. Iga setonganna asalna nyawai Ahmad. Dalam Quran surah Sab ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi kata Ahmad di situ adalah asenna nyawai. Bayangkan Nabi Isa mengakui padahal ratusan tahun antaranya Nabi Isa lalu Nabi ta magana nang kami menere narampe Nabi Isa makan engka tumatu nabi demunriku riasangi Ahmad ay Muhammad. Jadi beton Ahmad asenna nabita rilauhil mahfud. Jadi pene tubuna nabita riasangi Muhammad. Tapi dari segi rumpun kata satu ji dari kata Hamida. Ya, akarnya dari situ Hamida. Jadi Hamida artinya malabbi. Ahmad isim tabdil kamina malabbi nyawata. Ahmad isi maf'ul tu malabbi, jadi nyawata suatu buta satu paket. Batuana ya ia tu buta he sebuah nyawata dia oleh masarang secara hakiki. Ya secara hakiki. Walaupun jasadnya nanti berpisah. Hadirin hadirat yang dalam Allah. Jadi kita hubungkan lagi salat subuh 2 rakaat. Ternyata kandungannya akal dan pikiran tak. Jadi batuannya dari komeluk kipasea kaleta pikirata sempaja subuta pakai jari. Kemudian yang kedua salat duhur 4 rakaat, kandungannya ternyata tangan 2 kaki 2. Batuannya dari komakanja sempaja lohorota insyaallah dia nasabaran nala limata tu dia nasabaran joke ajeta. Nasabah hakikat salat itu kata Allah inna salata tanha anil fahsyal munkar. Majapunna tumbuh sempajangnya dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi tanrana sampai janda terima Allah Ta'ala kalau tangan ini tidak mengambil sembarangan. Narekona anak puji mopi malah sembarangan limata korupsi dan sebagainya mengambil bukan haknya berarti salat belum diterima. Itu tanda. Kaki juga demikian.
Dari kuajeta sembarang jopai itu tanda sholat belum diterima. Ya, kemudian akal dan pikiran. Kalau akalnya tu lau salamupa, pikiran lau salamupa, itu tanda bahwa sholat subuhnya tidak diterima. Itu dasarnya tanha anil fahsyal munkar. Jadi sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini tandanya Bapak Ibu. Jadi bukan kita mengada-ada. Jelas dalam Al-Quran. Hanya penafsiran dengan pendekatan tasawufnya itu penting. Jadi engkau biasa reka makada esendo tu puange. Yang penting pura sempaya tidak boleh berpikiran begitu. Harus diilmui. Segala sesuatu harus diilmui. Aja dikacocoy. Itu sehingga ilmu itu wajib. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Tan rawajina pada sengenge nasur kina bitta tuntu pada seng mulai bicu kilatu mate utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi wajibnya ilmu sama dengan wajibnya sholat. Bahkan maka apa sempajangnya nareko dan ilmui. Jadi ini Bapak Ibu artinya harus ada penegasan sedikit supaya aja di masa sekali ada serumundri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga sholat asar 4 rakaat dada segi 4 itu kandungannya. Ya, kemudian sholat maghrib 3 rakaat kandungannya mulut 1, hidung 2 lubangnya. Jadi kalau kita mau lihat apakah sholat kita diterima atau tidak, apakah mulut tidak sembarang makan, apakah apakah lidah ini tidak sembarang ngomong. Jadi kapan lidah sembarang ngomong, gosip, dusta dan seterusnya, itu tanda sholat belum diterima. Kemudian isya 4 rakaat mata 2 telinga 2. Jadi kapan mata masih sembarang dilihat, kapan telinga masih sembarang didengar, itu tanda salat belum diterima. Nah, tandrana sampai terima engkai ilalan ratita matego. Engkai ilalan ratita makampara. Aja nita tumbo naca gamai. Aja no kelinga mo naca gamai. Engka tu makampara ilalan ratita kode gaga mo pero berarti salat maka apa? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya supaya sholat itu berkualitas? Ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Insya Allah dari kunilu pugang apa ya Bapak Ibu kita akan rasakan seperti apa itu sholat. Hadiah daripada sholat. Alina Nabi sallallahu alaihi wasallam pedangi. As-salatu miftahu ala kulli khair. Sampajangnya tumbuk pak timpana sinina decengnya. Miftahul jannah as-salat, pak goncinna mbok surga sempaja. Coba dibayangkan. Jadi ihe tempona Nabi sallallahu alaihi wasallam engkar sidratul muntaha. Ruwatunna meli patarema sempaja Nabi. Setelah Rasulullah sampai di sidratul muntaha, langsung disujud Nabi tarelona puangnya. Napa nabaca puangnya nabaca Nabi tarelona puangnya. Subhan Rabbi a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Lalu setelah itu bangun moto ni Nabi sujud langsung Nabi siwa puangnya. Jadi riwayat yang paling sahih sita langsungnya Nabi siwa puangnya. Ada riwayat mengatakan tidak mungkin, bukan ranah akal. Saya langsung bantah, bukan ranah akal. Logikanya saja begini. Ini undangan khusus. Tidak mungkin reken kalau undangan khusus tidak ketemu langsung yang mengundangnya. Jadi Nabi tadi undang khusus. Jibril saja pada saat itu dia nesing makada mapakumat launa jama-jamangnya. Hanya disuruh saja Jibril datang jemput Muhammad dengan kendaraan dari surga, buruk. Jibril tidak tahu bahwa pakai mata lawan jama-jamangnya. Jadi itu undangan khusus mereka. Jadi namanya saja undangan khusus pasti ketemu langsung yang mengundangnya. Kan begitu toh. Beda kalau misalnya diundang biasa saja. Boleh jadi ada wakilnya, ini undangan khusus tidak boleh diwakilkan. Nah, itulah sehingga riwayat yang paling sahih dan saya masukkan di buku ini. Ternyata memang sujud langsung Nabi sebuah. Bisakah? Ini bukan rakal. Ya. Fa'alu lima yurid. Allah katakan fa'alu lima yurid. Saya lakukan apa yang aku inginkan.
Itulah sehingga dulu itu tidak jarang ada percaya lewat akal. Abu Jahal, Abu Lahab tidak ada percaya karena tidak masuk akalnya. Nanti setelah kita telusuri dengan pendekatan ilmu tasawuf ternyata betul, karena Allah menghendaki apa yang diinginkan. Jadi setelah ketemu langsung Allah, Nabi tasawuf puangir Sidratul Muntaha, agan apa Nabi terulun puangir at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi alena Nabi ta mapakaraja at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mapi bali ni puangil orang Nabi ta assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah dialognya antara Nabi dengan puangnya Sidratul Muntaha. Setelah Allah mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Jadi ternyata Nabi ta ngaratongi umatnya ya salewe. Ya, jadi setelah itu ya serah terima nih, terima nih Nabi ta sempajangnya. Setelah dia terima ternyata maka Nabi ta ternyata as-salatu miftahul kulli khair. Ia sempajang patimpa namo sini na dicenge miftahul jannah as-salat, kuncinya surga sempajang. Ia naro napa lebban ke Nabi ta letu makukoi Bapak Ibu. Jadi rugilah kita semua kalau hanya asalnya mas sempajang. Jadi tahapannya saya percepat ya. Pertama harus dalam keadaan suci. Maka Nabi ta at-tuhuru miftahus salat. Kebersihan itu kunci pembukanya salat. Jadi tugas ta harus bersihkan tubuh kasaratta siwa tubuh alusutta. Kalau mau betul-betul salatnya berkualitas. At-tuhuru miftahus salat. Ia terus yang mapi pacing patimpana sempajangnya. Jadi logikanya kalau orang tidak bersih tak tutup pintunya sempajangnya. Jadi pintu salat itu otomatis Bapak Ibu. Ia panarkan data timpa babana sempajangnya nareko mapaci reke tubuta mapacing atita. Mega tahu mas sempajang reke alena mireke makana pura mas sempajang tapi secara hakiki dia pernah sempajang nasa magi tatutu pintu na sempajangnya. Nayaro pintu na sempajangnya dia nata timpa nareko di mapaci tonga-tonga. Makanya kita harus betul-betul jaga kebersihan 3 najis 2 hadas. Kemudian setelah itu jaga kebersihan hati dengan perbanyak istighfar. Inilah tahapan pertama. Jadi pakiata pacingiwi, onro sujudta pacingiwi, betul-betul harus bersih semuanya. Ini tahapan pertama. Ya, kemudian papi pacing hati harus perbanyak istighfar. Makanya Rasulullah katakan ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ila Allah wastaghfiru fil yaumi atamarra. Jadi intinya istighfar itu adalah alat pembersih hati. Jadi tubuh kita pagi sore kita mandikan. Nah usahakan tubuh atita Bapak Ibu minimal 5 kali harus dibersihkan dengan baca istighfar. Jadi ada amalannya para ulama-ulama sufi itu usahakan istighfar 100 kali sebelum melaksanakan sholat. Jadi ini bisa amalkan amalan khusus Bapak Ibu. Narek kumpura ke mas sampaja sunnah. Engkau tu jedanya 5 menit rekan apa kamato manfaatkanlah di situ istighfar 100 kali. Insyaallah gol itu bisa capai itu 100 kali. Itu pembersih hati. Napa kira-kira mangolo sampaja parallu. Insyaallah kalau diamalkan terus itu kita tunggu nanti seperti apa keberkahnya salat. Ternyata berkahnya salat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan as-salatul lazzatul arwah. Ternyata mbok tu sempajangnya andrelun rakna nyawata. Jadi nare kumeluk itu 5 nyaman nyawata maka si penedita ya seha atita sempajata takarsui. Nare kumasusah nyawata tu maranaka ki atita gelisa berarti malupus hitungan natu berarti salat tidak berkualitas. Ya ini rasa maka ada tubuh sempajan ati mas sempajan nyawa sempajangi. Jadi harusnya maka ada hati mas sempajang itu sehingga kita harus selalu bersihkan hati baru kita sholat. Karena niatnya juga niatnya juga sholat ada pada hati kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah tahapan pertama. Tahapan kedua baru kita masuk wudu. Mari kita sempajang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadda fahsanal wudu'a tsumma qama sholat fatamma ruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha qalatis sholat hafizakallah kama hafastani. Nigi kita malah jenne sempajan napaka singi cara nama jenne tu makama salat napalokan atau tongi sempajan napatamma ruku'ah dia sempurnakan rukunya wa sujudnya wa qira'ata pia baca-bacana napaka singi mana qalatis salat matten itu sempajatta
hafizakallah kama hafastani mamari na jampangi ki pun Allah Taala pada nata jampangi ka. Jadi hakikat air wudu itu adalah cara untuk mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Jadi kau harus nutup pajampang khusus boleh rupange pakasingi jeneta. Jenar kumala ki jenis sempajan aja tuh sir kemakan sementara kime jenis mak bicara toki itu makruh. Jadi pasanal wudu'a. Ya, secara hakiki pasanal wudu'a ibisa limata. Ingat maknanya aja sambaran nale limata. Maka limuki ingat maknanya aga manana aja sambaran napau aja sambaran nanre. Mak bisa rupa ki maknanya aga manana aja sambaran taita. Ibisa lin rota maknanya aja sambaran pikiriki. Ibisa ada colita maknanya aja sambaran tangkalinga. Ibisa limata gang kasiku pakai limata makareso. Jangan selalu menunggu belas kasihan dari orang. Nah tariau kita itu narik ketuli milau dan seterusnya. Ibisa ajeta mananya aja pakai juga sembara ajeta. Ia narasen pasanal wudu'a. Jadi narik kena pakai singi jenekna insyaallah tunggu kedahsyatan air wudu. Karena air wudu itu adalah salah satu maknanya magnet rezeki. Karena orang yang selalu ada wudunya dan bagus air wudunya didampingi malaikat. Maka Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah." Tiadalah di antara kalian kecuali ada dua makhluk yang mendampingimu. Qarinu minal jinni, pendamping dari kalangan jin. Wa qarinu minal malaikah, pendamping dari kalangan malaikat. Jadi dua makhluk mendampingi hidup kita, jin dengan malaikat, ini berbeda. Berkompetisi. Jin, setan tulinador ki kau salah. Kemudian malaikat tulinador ki lalu decenge. Ya terkadang kita bingung. Jadi bapak ibu nareko jin setan dampingi kehidupan ta iya natulek kedo salah rupa tawe. Mawatan reke yo binor masih jadi neno nasab dikuasai oleh jin setan. Malaikat memang dei magana madi malaikat nasaba. Dek gagar ke na puji malaikat sehingga dia dampingi ki. Nah muncul pertanyaan, amalan apakah yang bisa kita amalkan supaya malaikat dampingi ki? Salah satu diantaranya adalah jenis sempajange jangan lepas. Dari ketulang ke jenis sampajata insyaallah dia nule monre setan jin rewata kalewe. Apalagi kalau ditambah dengan istighfar, zikir. Apa kata Rasulullah? La yahrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Kamu tidak bisa bentengi dirimu dari gangguan setan kalau zikir. Jadi inilah amalan Bapak Ibu, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, kemudian air wudu jangan lepas. Insyaallah setan jin tidak akan bertahan lama pada diri kita. Bahkan insyaallah dia nule ki datembus sihir doti santet gino guna. Kalau ini diamalkan, ini kan pengalaman saya ini adalah peruqyah. Jadi biasa reken dareko napa wawancara bapakku marena reken tahu sudah keluar jinnya saya sudah amalkan cepat ini supaya jangan lagi dihinggapi jin setan. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi apa amalannya? Air wudu harus selalu ada. Zikir, istighfar, zikir, subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah akbar. Usaha itu dirutinkan terus supaya malaikat dampingi. Akhirnya tuli laukir decenge. Jadi begitu caranya Bapak Ibu. Sehingga akal pikiran juga sehat. Salat kita juga bisa khusyuk. Ya jadi karena waktu membatasi kita, mohon maaf. Kalau ada yang mau dalami silakan, ini bukunya sudah ada. Nanti dihubungi saja Pak Sabit. Ya. Ini bukan buku yang lalu ya. Ini buku baru. Ya. Ini baru diterbitkan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi